Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, selamat sore untuk para akademisi. Tentunya kita bertemu kembali dalam video kali ini di akun channel Uni Ega tentunya. Nah, terima kasih kepada teman-teman yang sudah mendukung dan mensupport akun channel ini sehingga tetap bisa eksis dan selalu memberikan manfaat untuk para akademisi semuanya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, comment, and share-nya supaya tidak ketinggalan informasi-informasi tentang dunia pendidikan dan juga metodologi penelitian. Oke, jangan lupa hidupkan loncengnya sebagai notifikasinya. Nah, untuk pembahasan video kita kali ini masih seputaran tentang metodologi penelitian. Nah, pembahasan kali ini di bagian terakhir yaitu daftar pustaka. Kita akan membahas apa sih itu daftar pustaka. Nah, daftar pustaka merupakan daftar yang berisi semua buku atau tulisan ilmiah yang menjadi rujukan dalam melakukan penelitian. Nah, maksudnya begini. Jika kita ingin menulis karya ilmiah yang bisa berupa artikel, makalah, ataupun presentasi, kita harus membuat daftar pustaka atau mudahnya kita harus mencantumkan sumber rujukan penelitian kita. Jika membuat tulisan ilmiah tapi sumber rujukannya ataupun daftar pustakanya salah atau bahkan tidak ada, maka tulisan ilmiah tersebut dikatakan tidak dapat dipercaya alias hoax. Nah, berarti daftar pustaka itu punya manfaatnya dong ya, tentu saja. Nah, ada beberapa manfaat dari menulis daftar pustaka, seperti yang pertama memenuhi etika penulisan, yang kedua bentuk ucapan terima kasih penulis kepada penyumbang data penelitian, ketiga sebagai pendukung ide seorang penulis, keempat petunjuk untuk melacak kebenaran data yang diambil, dan yang kelima referensi silang, yaitu menunjukkan pada halaman atau bagian data tersebut ditulis. Nah, setelah kita tahu pengertian dan manfaatnya, sekarang bagaimana sih cara penulisannya? Nah, penulisan daftar pustaka yang pertama, nama penulis. Dalam menulis nama penulis buku ataupun artikel, maka nama penulis tersebut harus dibalik. Untuk menulis pertama itu harus nama belakangnya terlebih dahulu dan baru nama depannya setelah tanda koma. Ada beberapa hal yang perlu kalian ingat sih jika menulis terdiri dari 2 atau 3 orang penulis. Pertama, yang saya jelaskan tadi bahwasanya nama ditulis terbalik. Tetapi penulis kedua dan ketiganya tidak perlu dibalik namanya. Nah, jika penulisnya lebih dari 3, maka nama penulis pertama tetap dibalik kemudian ditambah dengan singkatan DKK atau et al. Nah, kalau ada beberapa buku tapi ditulis oleh seorang pengarang, namun pengarangnya cukup ditulis sekali pada buku yang disebut pertama saja. Selanjutnya cukup dibuatkan garis sepanjang 10 ketukan dan diakhiri dengan tanda titik. Yang kedua adalah tahun. Tahun dalam penulisan daftar pustaka ditulis setelah nama penulis buku ataupun artikel dan diakhiri dengan tanda titik. Yang ketiga, judul buku. Judul buku ataupun artikel ditempatkan sesudah tahun terbit dan dicetak miring atau ditulis miring. Boleh juga diberi garis bawah kalau memang itu aturan dari kampus ataupun instansinya. Yang keempat, kota penerbit. Nah, kota penerbit ditulis setelah judul buku atau judul artikelnya dan diakhiri tanda titik 2. Kalau untuk buku tanda titik 2 ya. Nah, yang kelima adalah penerbit. Penerbit merupakan PT ataupun CV buku yang diterbitkan. Nah, ditulis setelah kota penerbit dan diakhiri dengan tanda titik. Nah, sekarang paham kan gimana cara menulis daftar pustaka untuk buku? Semoga
teman-teman bisa materi ini bermanfaat dan salam belajar tanpa batas. Assalamualaikum.